Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan bersama kami dalam channel YouTube Syair Misteri. Kali ini saya akan menceritakan dari narasumber Mas Agus yang mempunyai guru spiritual yang dinamakan Nur Wahid. Nur Wahid sendiri pun beliau berasal dari sebuah pulau perbatasan dari Lampung dengan Palembang. Singkat cerita, Bapak Nur Wahid berangkatlah dari rumah menuju ke pelabuhan yang akan mengantarkan ke lokasi tempat tujuan beliau. Setelah sampai di dermaga jam 9, naiklah beliau kapal taksi yang akan menuju ke lokasi tempat tujuan. Dalam perjalanan 2 jam masih di tengah laut, Nur Wahid mendengar suara gamelan atau gending Jawa. Didengarkan, ternyata suara itu semakin jelas, didengarkan semakin jelas, mengira itu dari suara nahkoda kapal nyetir radio atau yang menyalakan HP dari kru-kru atau penumpang yang ada di kapal tersebut. Setelah ditanyakan kepada Bapak nahkoda dan para kru dan para penumpang, ternyata tidak ada yang menyalakan HP atau radio. Akhirnya Nur Wahid ini berdoa meminta zikir kepada Allah, minta keselamatan untuk beliau dan juga para penumpang dan awak kapal yang ditumpanginya selamat sampai tujuan. Singkat cerita, setelah itu nyampailah beliau ada di tempat tujuan kurang lebih, karena kapal juga harus menurunkan kapal, nyampe di tempat sana itu pukul 2 siang. Karena kapal tidak bisa menepi, akhirnya sudah terbiasa jika ada kapal bersandar, ada yang menjemput kapal tersebut. Dijemputlah Bapak Nur Wahid, ternyata ada temannya juga di situ yang nama Mas Eko. Karena awal tidak ketahuan, ternyata ada penumpang juga yang satu tujuan dengan Bapak Nur Wahid. Setelah dijemput dan turunlah di pesisir pantai, nampaklah 2 rumah berjejer. Satu itu entah itu musala, entah itu tempat ibadah, intinya tempat ibadah. Kalau menurut saya sana sih itu masjid, karena memang ada satu-satunya masjid. Satu turun menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk ke rumah Bapak Supardi. Disambutlah oleh Pak Supardi dan sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah menyampai lokasi tersebut dengan lelah, dan akhirnya Ibu Pardi ini yang bernama Ibu Rosidah membawakan sebuah minuman air putih dan juga kopi dan juga makanan, karena itu ciri khas menyambut tamu yang jauh. Sampailah Nur Wahid bertanya pada Pardi, benarkah Bapak Pardi ini mencari orang kerja atau membantu kerja untuk memanen hasil buah atau hasil panenan yang ada di kebun? Pak Pardi menjawab, iya Mas Nur Wahid, kami membutuhkan orang untuk membantu kami untuk memanen hasil lada, kopi, dan juga padi, karena di sini terhitung kakak di kampung ini baru cuma 20 kakak, sedangkan panen ini serentak. Otomatis kami mencari orang dari luar pulau. Nah, singkat cerita, setelah itu beliau menyuruh saya mandi. Setelah mandi kita bercengkerama dan beliau berkata, di sini juga ada guru ngaji. Guru ngaji tepatnya di belakang rumah saya, itu ada sekitar 20-15 meter lah dari rumah ini ke belakang. Nanti setelah maghrib kita ke sana. Setelah
Salat maghrib itu berkumandang, masjid berkumandang, tercatat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan lalu masuk ke masjid. Beliau melihat sosok ustadz tersebut, ya walaupun beliau itu masih muda, mungkin di atas Nur Wahid ini sekitar 10 tahun. Di saat itu Pak Nur Wahid itu masih berumur sekisaran 20 tahun, ya lebih, ada 20 tahun lebih. Tanya beliau tidak menemukan, intinya masih perjalanan beliau seperti itu. Karena rata-rata di tempat itu memang tidak ada aliran listrik, sama sekali tidak ada aliran listrik. Cuman jika malam itu setelah memanen, mereka menyalakan lampu patromak. Yang sudah punya patromak, yang punya diesel, hanya orang-orang kaya atau yang dikatakan di atas rata-rata. Pada malam hari setelah salat maghrib, menujulah Bapak Supardi dengan Menur ini ke rumah Bapak Ustadz tersebut. Setelah sampai diketuklah pintu, masih terdengar juga anak-anak yang mengaji lah di situ. Diketuklah pintu, Assalamualaikum. Dijawablah serentak oleh Bapak Ustadz dan juga para santri dan para ibu dari Bapak Ustadz tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Pak Pardi. Oh, ada tamu, silakan, monggo masuk. Kebetulan Bapak Ustadz ini juga dari luar provinsi, cuman beliau merantau ke tempat tersebut dulu ikut bapaknya beliau. Setelah itu sudah duduk, ditanyakan oleh Bapak Ustadz, Mas ini siapa ya namanya, dari mana? Hanya cerita, saya bernama Nur Wahid, saya sebenarnya asli lahiran dari perbatasan Lampung dengan Palembang, tepatnya di Danau Ranau. Cuman karena saya dari kecil itu sudah yatim piatu, tidak tahu asal muasal saya juga saya cuman belum dikasih tahu oleh ayah angkat dan ibu angkat saya pribadi, belum dikasih tahu. Oh gitu ya. Nah, disinilah pengalaman horor yang memang nyata-nyata disaksikan oleh para santri, Bapak Ustadz, Bapak Pardi dan seisi rumah itu tiba-tiba di kaca terdengar itu hanya nampak tangan hanya sebatas siku, dan di siku darah itu menetes, tas tangan itu tergedor 5 kali hilang. Setelah itu masih terkejut dan melongo, Allahu Akbar, subhanallah, apa itu, kata Bapak Ustadznya dan juga para Pak Pardi dan juga Nur Wahid. Astagfirullah, subhanallah. Baru ternampak lagi tangan itu menggedor kaca lagi, dadar. Itu nampak jelas tangan tanpa wujud, tidak ada badan, hanya sebatas siku tangan. Setelah itu dicek ke depan, tidak ada apa-apa. Selang berapa setengah jam beliau duduk kembali, mungkin dalam keadaan terkejut. Kalau takut sih mungkin beliau sudah terbiasa, mungkin hanya kaget karena masih ngobrol dengan Bapak Ustadznya, tiba-tiba ada tangan yang ngedor-ngedor. 1 jam kemudian tuh tangan tuh ngedor-ngedor lagi, dadar. Dikejarlah oleh Pak Nur Wahid ini, menurut Mas Agus ceritanya seperti itu. Dikejarlah sampai depan rumah, larinya ke kanan rumah itu, di situ ada nampak pohon besar. Setelah itu Nur Wahid berhenti di situ dan membaca doa
Ya Allah, bukalah hijabnya, ya Allah, tunjukkanlah wujud yang tidak hamba ketahui, berilah penglihatan tidak kami dengar, karena kedatangan mereka kami tidak ketahui. Mohon pengetahuan dan penglihatan ya Allah, dan memohon ilmu untuk membentengi diri saya dan membentengi keluarga dari Bapak Ustadz ini dari golongan makhluk jin-jin yang kafir. Setelah itu beliau berzikir, baca amalan-amalan yang diajarkan oleh kakeknya dan juga mungkin kakek angkatnya beliau. Setelah beliau berzikir, membaca syahadat, membaca salawat sebanyak salawat, membaca ayat kursi, terbukalah hijab itu, nampaklah wujud itu. Ada 9 wujud di situ yang mungkin sangat menyeramkan lah, bahkan terasa asing bagi Bapak Nurwahid selama menjalani spiritual itu, baru kali ini melihat wujud tersebut. Ya, intinya satu itu seperti yang bisa dikatakan menurutnya atau aneh, baru pertama kali beliau mewujudkan. Jadi tiba-tiba sosok itu berkata, pergilah dari desa ini, saya terganggu dengan kedatanganmu, pulanglah, jangan tinggal di daerah sini. Benar itu menjawab, apakah saya mengganggu kamu orang atau sampean? Saya datang ke sini dengan baik-baik. Tujuan saya ini untuk membantu saudara kami yang butuh tenaga kerja untuk mengambil hasil panen bumi. Saya tidak pernah mengganggu kalian, tidak pernah mengusik kalian, karena hakikatnya kita tetap sama makhluk ciptaan Allah saling menghargai, dan kami dan saya tidak pernah mengganggu siapapun dari manusia maupun dari alam sebelah. Kami tidak mengganggu. Singkat cerita, yang paling besar ini setinggi 9 meter ini berwujud tanduk 3, dan juga yang ada berwajah seram seperti kepalanya merah seperti api, ada wujud kuntil anak yang benar-benar tinggi, setingginya hampir sama, mereka rata-rata sama 9 meter tingginya. Tidak terasa mereka melawan semua untuk mengusir sosok Nurwahid. Saya terganggu dengan kedatanganmu ke sini. Kamu di sini datang tidak sendirian, kamu di sini membawa pasukan. Nah, Bapak Nurwahid menjawab, saya tidak membawa pasukan, saya kesini hanya sendiri, dan juga itu atas dari saudara kami yang menunjukkan katanya Bapak di wilayah ini membutuhkan tempat pekerjaan. Singkat cerita, itu terjadilah pertarungan yang sangat epik. Terjadilah pertarungan. Sebelum pertarungan itu memang Bapak Nurwahid sudah membaca amal-amalan zikir-zikir untuk membentengi dirinya, membawakan perisai gaib untuk dari serangan-serangan gaib. Setelah itu beliau pertarungan, tidak terasa Bapak Nurwahid di belakangnya ada sosok yang membantu beliau. Tanpa disadari beliau ada yang membantu beliau. Sosok itu satu yang berjubah putih, yang satunya berpakaian kerajaan, yang satunya memakai belangkon seperti adat orang Jawa, yang ketiga itu memang ada sosok yang tinggi besar cuma memakai sorban berwarna merah yang tidak dikenali oleh Pak Nurwahid. Terjadilah peperangan di situ, muncul lagi lah sosok harimau putih dan harimau kumbang di situ. Mereka bertarung. Singkat cerita, pertarungan dimenangkan oleh Bapak Nurwahid. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba selamat dari perkara makhluk yang zalim akan berbuat zalim. Ya Allah, lindungilah hambamu senantiasa, Engkau melindungi hambamu yang selalu berzikir dan mengingatmu ya Allah. Setelah itu kembali, memang setelah dibukanya nampaklah memang Bapak Ustadz ini mempunyai kelebihan. Beliau memiliki kelebihan, ya bisa melihat ke alam gaib juga bisa. Setelah ditanya sampai kembali, subhanallah, Mas Nurwahid, ilmu apa yang Anda miliki? Anda ini sebenarnya siapa?
Dijawab, Pak Ustadz, saya ini hanya orang biasa. Saya dengan panjenengan itu sama-sama ciptaan Allah, tidak punya apa-apa tanpa perantara dari Allah. Singkat cerita, sudah kembali muncullah tadi sosok-sosok beliau yang dihadap beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kakek sudah membantu saya. Walaupun saya tidak meminta bantuan, panjenengan membantu saya. Dijawablah oleh hati-hati di sini ya cu. Di sini banyak makhluk-makhluk yang berkekuatan besar yang tidak bisa diukur tolak ukur dengan sekejap. Kita butuh perhitungan matang di sini. Nah, ini tadi ada tamu juga, kita tidak tahu beliau, cuman kita sudah perkenalan beliau bernama Raden Tubagus Permana. Ditanyakan ke Pak Ustadz lagi, Pak Ustadz, siapakah sosok ulama di sini bernama Raden Tubagus Permana? Dijawablah oleh Pak Ustadz ini bernama Bapak Nur Kamid. Nur Kamid menjawab, beliau adalah ulama di sini, penjaga desa di sini. Beliau berasal dari Cirebon yang diberikan gelar nama Bala Seribu. Beliaulah yang menjaga kampung ini sampai ini aman. Untuk singkat cerita yang lampu-lampu nanti kita ceritakan esok hari setelah ada waktu luang. Sekarang saya dan kami mengucapkan terima kasih karena telah mengusir sosok-sosok tadi. Singkat cerita, para santri itu tadi pada ketakutan, akhirnya para santri itu diantarkanlah pulang oleh Bapak Ustadz tersebut. Singkat cerita, setelah itu kembali ke rumah Bapak Pardi. Setelah itu beristirahat, Bapak Pardi menceritakan memang lokasi di kampung ini dulu tuh sangat terkenal dengan mistis, bahkan di luar nalar manusia. Bahkan semua kampung ini, semua orang-orang desa di sini, desa sebelah kanan kiri itu bisa melihat semua mistis-mistis yang benar-benar wujud di alam seperti pandangan manusia orang awam. Terima kasih. Singkat ceritanya nanti kelanjutannya esok hari setelah ada waktu kita akan ceritakan lokasi tersebut yang terkenal mistis, yang terkenal sangat wingit menurut Bapak Pardi dan para tokoh-tokoh tersebut, kampung tersebut. Terima kasih. Salam dari saya pribadi. Karena nama daerah ini tidak boleh disebutkan, nama tokoh-tokoh tadi juga tidak, sebagian tidak bisa disebutkan, sebagian boleh disebutkan, izin beliau. Terima kasih sudah mendengarkan channel Syair Misteri. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.